Karena CS sukses. Juga relawan kemanusiaan dan relawan lingkungan hidup dari Cipondoy, Subang. Jadi kami kebetulan sudah 2 tahun berdiri, lebih sedikit ya kawan-kawan ya. Kami bergerak pertama di bidang konservasi lingkungan hidup, kedua di bidang manusia juga sosial, keseimbangan alam ini, seperti binatang-binatang yang ada, baik jenis mamalia, apes, burung, ular dan sebagainya, termasuk ikan juga, semua berperan dalam sebuah keseimbangan alam ekosistem kita ini. Jadi ya patut kita jaga, kita syukuri juga, dan kita harus bangga sebagai warga Indonesia yang mempunyai keanekaragaman satwa yang sangat luar biasa. Kita harus bangga. Bagaimana cara kita bangga? Dengan mensyukuri, dengan melestarikan binatang-binatang terutama yang endemik di Indonesia. Kita bisa menduduki peringkat semacam di atas sekali. Mungkin beberapa sampai itu saja. Kita akan kembali ke masalah ular. Ular, awas keinjak. Takut gak sama ular? Hah? Adik-adik takut gak sama ular? Apa yang membuatnya takut? Ayo, apa ya? Yang membuatnya takut apa sama ular? Nah, jadi ular itu adik-adik ya, walaupun itu ular mungkin yang menyeramkan bagi kalian, itu adalah makhluk sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ular, untuk jenis ular ini, dia begitu lahir dari induknya tidak diasuh, tidak disusui seperti binatang-binatang mamalia yang lain. Betul. Jadi begitu lahir dia harus bisa memproteksi diri sendiri dari ancaman-ancaman binatang lain, termasuk ancaman manusia juga. Jadi dia tidak sampai diasuh juga sama induknya, begitu lahir dia langsung pergi. Jadi memang ular itu ada yang cara berkembangbiakan dengan bertelur, ada yang apa? Dengan melahirkan. Sebenarnya adalah vivipar dan ovovivipar. Jadi dia bertelur di dalam kandungan, keluar udah berupa anak ular seperti itu. Nah, kembali ke padahal tidak ya. Dari sekian ratus jenis, mungkin lebih dari 300 jenis spesies ya. Ya. Itu yang berpisah hanya sekian persennya saja. Hanya sekian persen. Itu pun kita harus benar-benar belajar secara detail untuk membedakan mana ular berpisah, mana. Nah, salah satunya begitu. Jadi itu. Untuk ciri fisik maupun warna bukan sebuah patokan kita menentukan jenis ular berbisa apa tidak. Betul sekali. Terus satu lagi, warna. Warna tidak menentukan itu berbisa apa tidak. Contohnya warna-warna cantik berbisa. Ular ataupun mungkin mamalia yang lain, jenis mamalia juga, karena kelainan genetik bisa mengakibatkan warna itu berbeda dari warna normalnya. Sepertinya kita bawa ular sanca, kita berwarna putih. Warna putih ya? Ini bukan ular siluman, ini fix ular. Kita bisa pegang karena kebetulan dia pelihara dari kecil, hasil sebuah breeding peternakan. Dia pelihara dari telur, sekarang usianya sudah lebih dari 6 tahun. Ini alhamdulillah aman dipegang. Jadi kita tidak mengenalkan jinak apa tidak, kita mengenalkannya sudah terbiasa dengan manusia atau tidak. Karena, jadi yang ular, ini kan ular liar ya? Betul. Tidak ada kata jinak untuk ular liar. Betul. Kalau sekali. dia stres, dia pasti gigitnya. Jangan baru-baru ular ya. Kucing pun yang dibilang kita binatang jinak, kalau dia lagi marah nyakar juga kan. Iya, betul. Salah satu contohnya begitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang beberapa jenis ular yang kita bawa. Mungkin kawan kami Ridwan akan menjelaskan ular apa saja yang dibawa, yang sementara yang bisa kita jumpai di lingkungan kita.
yang berpotensi bahaya maupun enggaknya. Coba kawan Ridwan silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pasti membahayakan diri kita sendiri, ya. Nah, ular kobra ini memiliki keunikan, yaitu bisa menyemprotkan bisanya. Betul, makanya kadang dibilang spitting ya, spitting Iya. kobra karena dia suka meludah. Dan ular yang bisa menyemprotkan bisanya adalah hanya ular kobra. Hanya ular kobra, Hanya baik itu ular kobra kobra. Jawa maupun kobra Sumatera juga sama. Betul. Ya. Untuk jenis kobra. Untuk jenis kobra. Tapi lain hal dengan king kobra. Betul sekali. King kobra dan kobra itu beda ya. King kobra dengan kobra itu beda. Walaupun sama-sama ular kobra, tapi beda. Ular kobra bisa menyemprotkan bisanya, sedangkan king kobra dia tidak bisa. Ya. Dan juga ukurannya emang agak berbeda. Ular kobra paling panjang 1 meter, bisa lebih lah. Lebih sedikit, Lebih 1 meter sedikit. untuk yang dewasa. Nah, untuk ular king cobra bisa sampai 4 sampai 7 6 meter. 7 Kemarin meter. ada yang menyampai 7 meter untuk king cobra. Nah, untuk king cobra. Nah, untuk ular kobra ini sendiri, dia untuk kobra Jawa ya, dia memiliki warna tubuh yang dominan hitam, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang kelainan Iya, genetik itu ya. untuk normalnya Untuk normalnya ya, dominan itu hitam. dominan hitam. Tidak menutup kemungkinan untuk yang kelainan genetik ada yang putih ya. Nah, ular kobra ini dapat Terapakan dunia itu sama, tapi untuk masalah lokality lokal gitu, setiap tempat berbeda. Nah, untuk ular ini adalah ular hijau ya. Ular hijau, namun ular hijau ini memiliki satu ciri fisik yang membedakan dengan ular hijau yang lainnya, yaitu ekornya berwarna merah. Ya, seperti yang sini. Kita mempunyai sampel hidupnya. Dia memiliki ekor yang berwarna merah dan itu menandakan ciri fisik ular bungka yang memiliki bisa yang sangat mematikan. Nah, untuk ular hijau yang bisanya mematikan itu adalah ular bungka atau ular albo ya. Dia berada di sekitaran pepohonan karena dia termasuk ke dalam viper pohon. Ya, ular jenis viper saudaranya ular dari Betul. sejenisnya ya. Sejenisnya. Untuk yang di bawah untuk viper tanah sendiri kita juga bisa di ini apa namanya? Ular rhodostoma ya, Iya. atau ular gibuk. Ular gibuk kalau orang Sunda ya. Nah. Ular tanah, orai tanah. Nah, itu Yang termasuk keluarga viper itu memiliki bisa yang sangat mematikan. Yang pertama bisa menyebabkan kematian, kelumpuhan, serta amputasi. Ya, karena sifatnya Musibah. sendiri dia lebih cenderung ke hemotoksin yang menyerang sel darah. Jadi kalau kita tergigit ular jenis viper ini pasti ada semacam luka bakar melepuh. Itu lama-lama pembusukan makan sel darah. Bahkan kalau sangat fatal mungkin harus amputasi, Wan ya. betul. Jadi kita sarankan hati-hati untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar kebun. Pertama, supaya pakai alat jati, pakai sepatu. Betul. Karena kadang kita tidak melihatnya. Jadi ular gibuk yang mungkin kita kebetulan nggak ada sampelnya, nggak ada ya. Nggak ada. Itu bisa berkamuflase dengan daun-daun kering seperti kalakainya. Nah. Jadi kadang kita tidak melihatnya, kita keinjek dia akan gigit karena karakternya cenderung tenang. Betul. Termasuk juga tuh fiber pohon jenis bungka ini dia berkamuflase dengan daun-daun hijau warnanya yang hijau. Nah. Kadang kita nggak melihatnya. Ada kasus bapak-bapak lagi ngarit, begitu kesenggol dia ngegigit, akhirnya masuk rumah sakit juga. Rumah sakit. Jadi tetap hati-hati kalau yang beraktivitas di sekitar kebun, jadi supaya selalu usahakan pakai sepatu dan sebagainya. Betul sekali. Mungkin lanjut. Sangat mematikan dan bisa menyebabkan kematian. Yang pernah terjadi makan korban itu yang di Karawang ya. Oh iya sekali, betul sekali. Yang di Ada Karawang, kasus satpam. gigitan ular ini, ular weling. Kalau bahasa latinnya Bungarus candidus maupun Bungarus fasciatus sama sekeluarga. Ini karena cenderung di bawah. Biasanya di area pesawahan ada. Jadi pernah kasus gigitan tuh di Karawang, seorang security menangkap ular itu karena beliau tidak paham itu berbisa tinggi apa enggak. Karena sekilas kita cantiknya, Ya, nggak berbahaya gitu. Dia tangkap, gigit lah.
Nah, untuk gigitan memang tidak seberapa kerasanya, cuman efek bisanya, nah itu dia efek bisanya yang mengakibatkan dia tidak tertolong, meninggal dunia. kemungkinan juga karena penanganan pertama tidak segera dilaksanakan, mungkin tidak sampai ke tertolong, sudah terlanjur masuk ke fase sistemik ya. Iya. Nah, untuk ini kan yang berbisa tinggi ya. Ada juga saudaranya, warnanya sama, hitam putih, namun dia berbisa menengah. Kalau kita bilang tali mangsa ya. Ya, tali mangsa. Sama-sama belang ya. Jadi di kita itu ular belang itu ada beberapa macam. Ada pertama ular belang yang berbisa tinggi, terus ada ular belang yang berbisa medium atau menengah, ada ular belang yang tidak berbisa. Jadi ular belang belum tentu weling ya. Betul. Jadi untuk warna sama ciri fisik, makanya saya bilang tadi bukan patokan sebuah ular itu berbisa apa enggak. Karena contohnya kita pernah menjumpai ular seperti ini. Yang Ular itu warnanya full hitam dari ujung kepala full sampai ujung ekor. hitam semua. Karena kelainan genetik. Jadi warna itu bisa bisa berubah dalam siklus hidupnya, mungkin morfologi ataupun sebagainya, ataupun karena kelainan genetik. Warna bisa menyebabkan warna berbeda. Jadi bukan patokan kita mendeteksi dulu luka bekas gigitan ya. Kalau ular berbisa tentunya pasti memiliki taring ya. Jadi otomatis bekas luka gigitan itu ada 2 titik taring di situ yang mengakibatkan luka itu. Karena susunan giginya ada taring. Jadi untuk anatomi susunan gigi ular itu bermacam-macam ya. Ada agriva, solonogriva dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk anak-anak kreatif yang lebih tahu. Nah, tapi sebagai ciri-ciri bahwa kita susunan gigitan ular berbisa itu pasti ada 2 titik taring. Terus untuk ular yang tidak berbisa karena susunan giginya acak, agriva, dia tidak ada 2 titik taring di situ. Jadi untuk identifikasinya seperti itu. Nah, langkah pertama apa bila kita tergigit ular? Banyak cara pengobatan untuk gigitan ular ini yang ada di masyarakat, mungkin yang berkembang, walaupun karena itu mitos secara benar. Cuman kita sarankan, kita mungkin sebelumnya kita lewat pelatihan dulu. Ada dari WHO standar untuk penanganan gigitan ular berbisa, melakukan imobilisasi ya. Imobilisasi itu apa? Imobilisasi itu adalah suatu cara menghambat penjalanan racun bisa ular itu dari fase lokal ke fase sistemik. Jadi fase lokal itu di mana bisa ular masih ada di sekitar luka gigitan. Kalau fase sistemik itu sudah menjelar memasuki organ vital baik jantung dan sebagainya. Nah, caranya dengan imobilisasi kita bikin bidai seperti orang patah tulang. Logikanya kenapa? Jadi bisa ular itu dia akan tinggal di getah bening ya. Itu berupa kayu apapun. Misalkan kita digigit di sini, atau mungkin perlu digigit beneran. Boleh dicoba bang. Perlu digigit beneran, kita ambil ular ini. Beneran digigit. Misalkan ya, tapi ini aman contohnya, bukan untuk ditiru, karena kita mencontoh itu karena kita tahu dia tidak berbisa. Nah, ini ular memang agresif. Coba siapa aja yang gigit, terserah. Bikin gerakan, dia akan terproteksi, tergigit. Kalau nggak gigitin aja, agak ke atas. Ini tapi tidak untuk contohnya, sekedar misalkan. Nah, misalkan ini gigitan, maka tidak ada 2 titik taring di sini. Karena dia memang susunan giginya nggak punya taring. Nah, ini aman. Ini karena kita tahu dia tidak berbisa. Kita berani juga karena kita tahu dia tidak berbisa. Tapi bukan untuk dicontoh ya. Seperti ini. Jadi misalkan ada gigitan di sini, tetap pertama kita tenang. Nah, ini bekas luka gigitannya, acak-acakan di darahnya. Coba kasih bidai. Bidai bisa berupa apa saja. Yang penting bahan keras bisa menopang perkembangan itu. Mungkin kalau kita jumpai kayu pakai kayu, kita jumpai alat lain pakai alat lain. Intinya kadang orang diikat ya. Cuman kalau diikat itu kadang terjadi pembengkakan yang lebih di suatu titik. Itu akan semakin tidak mendukung di susunan awas. Langkah pertama yang paling tepat adalah dengan cara dibidai seperti orang patah tulang. Ini bertujuan mengurangi pergerakan sehingga
bisa ular itu masih tinggal di titik lokal di sini, di mana tempat kita di sini. Kalau kita semakin bergerak nanti ikan cepat masuk ke sistemik yang ada di organ-organ vital, jantung, paru dan sebagainya. Kalau masih di sini, kita imun kita mungkin sedikit melawannya. Terus kita sarankan ke medis untuk gigitan ratu bisa, karena yang akan melawan bisa ular itu adalah serum anti bisa. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah bisa produksi Biosep dari Bio Farma di Bandung, cuman hanya untuk 3 jenis spesies ular. Jadi untuk semacam King Cobra itu memang belum ada serum anti bisa di kita. Ini kita harus impor. Makanya kita harus selalu menekankan untuk hati-hati bahwa ular itu bukan mainan begitu. Dan serum anti bisa ular itu dibilang sabu itu harganya lumayan mahal. Jadi adik-adik sekali-kali pun jangan bermain-main dengan ular kalau tidak mengerti jenis-jenisnya. Jadi itu yang kami tekankan. Jadi semacam ini, usahakan kita bidai seperti ini, kita mengurangi pergerakan. Jadi karena dia tinggalnya di getah bening si bisa ular itu, semakin kita bergerak dia akan semakin cepat menjalar ke organ vital. Jadi langkah pertama kayak gini, selanjutnya tetap ke medis. Nah untuk identifikasi luka tadi sudah jelaskan. Untuk gigitan ular berbisa pasti ada 2 titik taring. Nah untuk yang tidak berbisa seperti ini karena susunan giginya acak-acakan seperti ini. Nah ini darahnya. Jadi itu, cuman ini mohon maaf bukan untuk dicontoh ya. Nanti kita mencoba ular digigitin, nanti kita nggak tahu itu berbisa nggak, kita akhirnya jadi korban ya. Nah seperti itu. Kemudian takut garam, betul nggak Pak? Katanya begitu ya. Kita buktikan ular takut garam apa enggak? Mungkin kawan-kawan bisa bikin lingkaran garam atau mungkin masuk bisa. Di bawah kalau safety silahkan, teman saya sarankan di atas saja biar kelihatan dari yang lain. Ada bisa mundur walaupun ini bukan ular berbisa, cuman oke, boleh dirasa itu garam atau bukan. Nah kita akan membuktikan bahwa ular itu takut garam apa enggak. Nah selama ini mitos yang berkembang kalau ada ular pasti diaur-auran uyah gitu kan. Nah ternyata ular ditaruh garam tidak ada efeknya sama sekali, karena tekstur kulit ular itu bersisik, bukan seperti binatang moluska yang berlendir ataupun lunak seperti itu. Jadi garam tidak ada fungsinya. Jadi besok kalau ada ular masuk ke rumah, percuma kasih garam, sayang mak, sayang bu, garam itu buat masak aja. Jadi rasanya asin, mungkin biar asin. Tapi enggak ya, ini contohnya. Satu lagi pembuktian, mungkin kita bikin lingkaran garam, bisa nggak coba? Kalau dia akan melintasi batas lingkaran garam berarti dia tidak takut garam. Tapi kalau dia diam di situ terus, mungkin dia takut ya. Mungkin kita coba, mungkin bisa ya dipraktekkan kayak gini, bisa. Oke, kita coba. Nah kebetulan kita nggak dapat uyah badak, jadi kita sambil jalan ke sini, bu ada uyah, kita beli buat apa? Ngalewat katanya tadi gitu. Nah bikin lingkaran berdiameter cukup aja, gak usah terlalu gede, cuman ular bisa stay dalam. Di bawah gak kelihatan, mungkin di atas saja. Lingkaran, coba lingkaran. Oke. Nah, mungkin bisa ditaruh salah satu spesies ular, terserah ular apa, cuman usahakan yang aman. Mungkin ular pocong atau gemuk, silakan. Ini hanya sekedar pembuktian saja. Kalau ini ya jinak lah yang itu, yang liar. Hati-hati, adik-adik untuk tidak di depan. Dia tetap bisa keluar dari batas garam yang ada. Buktinya dia tidak ngaruh. Kalau ular takut garam, dia gak akan berani keluar dari batas area garam ini karena ada garam di depannya. Nah seperti itu. Jadi ini sebuah pembuktian bahwa ular itu sebenarnya tidak takut garam. Nah yang ditakutkan ular apa? Mungkin masyarakat bertanya demikian. Ular jadi lebih takut dengan bau-bauan yang menyengat ya, seperti mungkin parfum, karbol, kamper dan sebagainya.
karena dia akan mengganggu sensor penciuman dari hidungnya. Sensor biofon itu akan terganggu, jadi dia tidak akan mendekati bau-bau wangian itu. Nah, bagaimana supaya ular tidak masuk ke rumah? Jadi sekarang gini aja dulu, kenapa sekarang ular masuk ke rumah atau ke pemukiman kampung? Pertama, karena habitat di alamnya sudah rusak. Rusak sama siapa? Menghindari jangan sampai masuk rumah kayak begitu. Terus yang lain lagi, kami tekankan bahwa sebenarnya kenapa kita sering memberitakan bahwa kita harus melestarikan satwa itu, karena memang sangat berperan di kita, di lingkungan kita, sebuah ekosistem ini. Dia akan membantu para petani untuk membantu membasmi hama tikus. Jadi kasus yang pernah ada, seorang warga petani untuk menyelesaikan tikus itu pakai setrum listrik, yaitu ada dampaknya sampai meninggal bahkan kesetrum. Nah, kalau masih ada ular itu akan terbantu dengan ular itu sendiri untuk makan hama tikus. Jadi mengurangi penggunaan pestisida dengan memanfaatkan satwa-satwa yang ada, termasuk ada burung hantu ya. Di Subang sudah ada untuk rumah burung hantu itu untuk membantu mengendalikan populasi hama tikus di sawah. Jadi fungsinya satwa-satwa itu memang sangat luar biasa. Tuhan pun menciptakan, gak sekedar menciptakan, pasti ada perannya di sekitar kita. Mungkin waktu sudah mendekati zuhur ya, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, ini sekedar perkenalan dari kami. Terima kasih kepada jajaran pemerintahan Desa Kadaung, Bapak Kapolsek dan sebagainya. Rekan-rekan kami dari Bapinus, gak lupa kami ucapkan untuk happy anniversary yang kedua tahun buat Bapinus ya, relawan kemanusiaan yang sungguh luar biasa. Karena mereka kami ada di sini juga. Terus kawan-kawan kami semua, masyarakat Kadaung, Wabuaran. Mungkin sekarang kita promosinya, kita ada YouTube ya. YouTube kami, kalau mau tahu tentang aktivitas kami seperti apa atau mau belajar tentang reptilia, bisa dicek di YouTube RLCS. Saya mohon bantuan subscribe sama apapun, like, komen dan sebagainya demi kemajuan komunitas kami. Demikian dari kami RLCS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.